Kami mati Kami persilahkan. Jadi noga. Kampung Tengah. Ustaz Jarno. Jambi. Pakainya mic apa? Mic besar apa kecil? Bu, takoni kae bojone, takon ndi kae. Pesen kene. Izin Bapak Ibu, kita sambil istirahat. Kita lanjutkan. Keburu nanti ada sesuatu yang ditunggu. Masalah nak rokok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi'idhari sayyidil bashar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiyul Mukhtar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Jumatan Bapak Kiai Haji Jamsuki, Bapak Kiai Marikin, dan juga kepada segenap tamu undangan yang dirahmati oleh Allah. Tidak lupa kami sampaikan kepada Sohibul Bait, dalam hal ini adalah Ketua Dewan Pemakmuran Mushola Sirojul Rijal. Ketua Nur Hadi, dan juga segenap pengurus yang ada yang saya hormati, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, Bapak Ketua DPD atau yang mewakili lintas desa unit 2 dan unit 1, dan juga kepada segenap kaum muslimin kaum muslimat, tamu undangan Maulid Rasul rahimahullah. Baiklah, pada kesempatan yang mulia kali ini kita untuk memulai dengan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena ini adalah nikmat yang besar, kita masih dapat menjumpai bulan Rabiul Awal, sehingga kita dapat melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Haji Jamsuki bahwa Rasulullah pernah menyampaikan man a'dhala. Kalau di hadis lain mengatakan man akroma, man a'dama maulidi, siapa saja yang mau mengagungkan hari kelahiranku, kata Rasul, kuntu, sungguh saya akan syafi'an, akan memberikan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang dimaksud mengagungkan ini apa? Ataupun bagaimana mengagungkan? Jadi salah satu pertanyaan sahabat Rasulullah SAW kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa engkau melaksanakan puasa Senin?
Maka Rasulullah menjawab, saya melakukan puasa Senin adalah dalam rangka mengagungkan hari kelahiranku. Kalau di Jawa namanya puasa weton. Jadi apa hukumnya puasa weton? Kalau saya pribadi boleh. Itu ada jawabannya. Tidak tahu kalau Pak tadi jam boleh. Kalau saya jawabannya boleh. Puasa weton. Nyatanya Nabi Muhammad puasa weton, yaitu hari Senin. Seninnya Senin Legi. Nah, kalau dirutut memang Jawa luar biasa. Jadi salah satunya dengan puasa itu mengagungkan. Yang lainnya apa? Banyak. Hari ini yang tadi gelarin kambal, karpet, siapa tadi gelarin? Dalam rangka untuk menyambut tamu-tamu yang akan melaksanakan Maulid Nabi, itu juga namanya mengagungkan. Yang tadi gelar kambal, yang nyapu musola ini, siapa tadi yang nyapu? Itu juga. Ya, tadi yang saya lihat yang nyapu itu cuma barang kok. Sapu sih bola balik. Orang-orang yang kayak gitu akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang datangkan sound system. Nah, siapa tadi? Pak Basirun. Itu pun dalam rangka untuk mengagungkan. Kalau acara ini tidak ada sound system, suara saya tidak terdengar. Kemudian lagi yang masak-masak, nah tadi yang membagi, ini pun termasuk yang namanya mengagungkan. Lah terus kalau tidak ngapa-ngapain, nyapu orang, gelar kambal, boro-boro nyediain kopi, mau teko, odok, jagon, ngantuk lah sekalian. Apakah itu mengagungkan dia? Karena dia datang dalam rangka untuk mengagungkan Maulid Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang bolak-balik ngomong peringatan Maulid Nabi bid'ah itu salah besar. Karena apa? Tidak ada yang bid'ah. Rasulullah pun mengagungkan. Itu jawaban paling gampang ya. Jadi Nabi Muhammad saja mengagungkan, tapi caranya Nabi Muhammad salah satunya adalah puasa Senin Kamis, puasa hari Senin. Jadi yang mau puasa weton, barang kok lainnya hari apa? Wali dicari nanti ya. Kalau lainnya hari Selasa, boleh nggak puasa hari Selasa? Puasa weton boleh. Kenapa saya yakinnya? Pertama itu tadi Nabi Muhammad, yang kedua kiai saya ya boleh ngomong gitu. Dia tidak pernah lepas puasa minggu kliwon, puasa weton. Yang kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang hari ini kita peringati kelahirannya dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Hadirin wa hadirat rahimahullah. Ketika kemarin saya pulang 2 tahun yang lalu ke Jawa, itu saya sempat ditanya ataupun dialami bapak saya, Mir, kamu katanya di Sumatera jadi berceramah ya? Saya jawab, ya kalau ada yang nyuruh. Kalau di rumah ada yang nyuruh, ya paling yang ceramah saya istri saya. Pesannya gini, kalau kamu nanti jadi berceramah, itu lihat jamaahnya. Kalau jamaahnya ngantuk, itu jangan diceramai. Konturu. Kalau jamaahnya ini sudah lapar, tadi datang sebelum isya, ya bahkan habis maghrib sudah pada sini, lapar, juga jangan lama-lama diceramai, ajak makan. Ya baginya
ancaman. Ini sepertinya bau ingkung tenang baru. Tapi nanti ya. Jadi seperti itu ya, kalian. Jadi dengan pesan itu akhirnya saya melihat kondisi bolak-balik manusia ngantuk. Jadi kita ikan seperti ikan berbeza. Hadirin wa hadirat rahimahullah, saya akan bicara 4 hal. Yang pertama adalah tadi penggalan doa tadi, doa berjanji. Di situ ada doa yang dulu diajarkan oleh Pak Yai saya, kalau pondoknya namanya Pondok Al-Ma'ar ya. Di situ mengajarkan mengenai doa ketika Maulid Nabi atau dalam rangka kita mengagungkan Nabi. Doanya adalah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihurmati Sayyidina Muhammadin Nabiyil Karim wa ala alihi wa ashabihi salikina linahjihil qawim. Yang paling penting, Allahumma ij'alna ya Allah min khiyari ummati. Ya Allah, jadikanlah kami umat yang terbaik. Jawabannya A. Amin. Kemudian yang kedua, setelah kita memohon agar menjadi umat yang terbaik, umat Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan, wahsyurna ghada fi zumratih. Ya Allah, jadikanlah kami semua ini menjadi kelompok atau golongannya Nabi Muhammad SAW. Jawabannya amin. Kemudian yang ketiga, wa ahyina. Ya Allah, hidupkanlah kami ataupun di dalam kehidupan ini mustamsikina bi ta'atih. Ya Allah, jadikanlah agar kami ini dapat taat, bisa taat kepada Allah dan Rasul. Jawabannya amin. Kemudian wa mahabbatih. Ya Allah, jadikanlah kami semua ini umatmu, umat yang mencintai Nabi Muhammad. Jawabannya amin. Amin dan gak ngantuk. Dipanggil terus. Kemudian wa amitsna. Ya Allah, matikanlah aku. Nanti amin ya. Ya. Matikanlah aku ala sunnati wa jama'ati, agar termasuk orang-orang yang mengikuti sunnahnya Nabi dan termasuk jamaahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi doa ini luar biasa. Saya masih ingat, karena dulu kalau udah bisa doa di sebelah ini, bukan sebelah makanan. Ya maju, salah, cepat. Kalau sekarang masuk penjara, ala dulu mobil baru. Nah itu. Oleh karena itu, di bulan yang mulia ini, doa tadi bahasa Indonesia ya Allah, jadikanlah aku ini adalah menjadi umatmu, umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian taat, kemudian dapat mencintai Rasulullah SAW, dapat melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga nanti mendapatkan syafaat menjadi golongan Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Kurang 3 ya. Yang kedua, berkenaan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena ceritanya kan peringatan Maulid Nabi. Jadi tidak cerita Nabi yang besar, tidak. Ceritanya muter-muternya di hari kelahiran. Jadi di dalam syair itu, syair yang sangat terkenal, di situ disebutkan yang rohatil atyar tasbih ya. Syairnya 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Jadi Nabi Muhammad ternyata
sudah yatim ketika umur 2 bulan. Ada yang sama dari mereka 2 bulan di kandungan. Loh, kok tahu 2 bulan? Ya memang seperti itu penjelasannya ya. Jadi 2 bulan di kandungan Abdullah itu meninggal dunia. Yang saat itu ketika beberapa bulan kemudian mendekati kelahiran Nabi Muhammad SAW, datanglah yang namanya pasukan gajah. 2 bulan di kandungan. Ini namanya happy aja. Yang tadi kan sudah seriusnya, sekarang yang happy. Wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Nah, sampai itu dulu. Pasukan gajah datang yang dipimpin oleh Raja Abraham. Itu datang ke Mekah. Di pinggiran kota Mekah, di situ dia mendapati onta yang sangat banyak. Kalau di sini sapi lah, ya. Sangat banyak, ratusan ekor. Karena namanya penjajah, akhirnya onta-onta itu ditangkap, disita, gitu ya. Kemudian tanya kepada penggembalanya, wahai penggembala, ini milik siapa? Dijawab oleh pengembala, ini milik Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini siapa? Abdul Muttalib adalah pemimpin kami, pemimpin Mekah. Oh gitu ya? Yaudah, panggil Abdul Muttalib. Datanglah Abdul Muttalib, langsung ditanyain oleh Raja Abraham, wahai Abdul Muttalib. Ini saya kisahnya kayak di depan anak SMK ya, saya nggak punya anak SMK di depan. Kalau sini berada di depan saja. Ya betul. Jadi ketika itu langsung ngomong, wahai Abdul Muttalib, apakah engkau pemimpin Mekah? Engkau yang memilih Ka'bah? Dijawab, kalau pemimpin Mekah ya, tapi kalau pemilik Ka'bah bukan. Oh gitu, saya datang ke sini adalah dalam rangka untuk menghancurkan kota Mekah dan akan merobohkan Ka'bah. Kalau kamu tidak setuju, silakan kamu menyerah saja, tidak saya hancurkan. Kemudian jawaban dari Abdul Muttalib adalah jawabannya ini. Nanti dulu, urusan menghancurkan Mekah, menghancurkan Ka'bah itu bukan urusan saya. Karena Ka'bah ini ada yang memilikinya. Tapi urusan saya, onta saya tolong balikin. Kemudian Abraham pun tertawa, seorang pemimpin Mekah sangat memalukan katanya. Kotanya mau dihancurkan, Ka'bah mau dihancurkan, akan tetapi cuma mikirin bondo. Yang penting ontanya balik ke sini. Masalah Ka'bah terserah sampean. Akhirnya dibalikkan. Ratusan ekor onta dibalikan. Kemudian setelah itu Abraham langsung menyerah. Nah, saat itulah dikisahkan itu di dalam surah Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi dikisahkan di situ bahwa endingnya tentara gajah itu hancur lebur gara-gara Allah mengirim burung ababil. Ababil itu jatuhkan batu ke tubuh orang-orang ataupun pasukan Abraham, disebutkan faja'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka itu langsung meleleh kayak lilin dijatuhi besi panas, atau kayak daun yang dimakan ular, mati. Nah itulah peristiwa itu dinamakan dengan tahun gajah. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Akhirnya dirawat ya, karena tidak ada bapaknya, yang merawat adalah kakeknya. Dan dua lagi. Yang kedua, saat yang ketiga saat
Nabi Muhammad SAW usia 6 tahun. Ada yang punya anak 6 tahun? Kalau dia punya? Saya 10 tahun. Oh 10 tahun kaca. Lebih kecil lagi ya. Baru ya baru 6 jalan. Pak Waluyo anaknya pernah tanya, bapak gitu lah. Manggil sampai pernah ya? Oh ayah. Kakaknya setuju. Oh iya, nah saat itu Nabi Muhammad juga sama. Tanyalah sama ibunya, ibu, iya. Orang-orang seusia saya pada manggil ayah, bapak, ya. Ataupun bapak ke itu. Di daerah saya sama. Pak kalau di daerah Jogja. Lah terus ayah saya itu di mana wahai bunda? Sedihlah Aminah, sedihlah Sayyidatina Aminah. Kemudian akhirnya menyampaikan, wahai Ahmad, wahai Muhammad anakku, sesungguhnya ayah itu sudah meninggal dunia ketika kamu masih di perut. Kalaupun memang sudah meninggal, itu kuburannya di mana? Di mana? Di mana kuburannya? Di mana kuburannya? Kemudian akhirnya jauh di Madinah sana, di Yasrib waktu itu. Akhirnya dijelas sama kakeknya. Siapa kakeknya Nabi Muhammad? Abdul Muthalib. Wahai kakek, ini cucumu. Yang sudah kakek banyak ya. Cucumu itu pengen lihat kuburan ayahnya. Silakan Ustaz tadi masuk aja, bawa kopi. Silakan. Jadi setelah itu silakan. Akhirnya izin ke kakeknya, wahai kakek, ini cucumu pengen lihat kuburan ayah ataupun Abdullah, boleh enggak? Jawabannya Abdul Muthalib, yo, monggo, silakan. Bawalah anakmu untuk ziarah ke ayah. Makanya ini muncullah Nabi kecil aja udah ziarah. Sekarang itu kan orang macam-macam, ziarah Arab, ziarah kita macam-macam aneh. Jadi aneh. Nah, akhirnya berziarahlah Nabi Muhammad dengan ibunya Aminah. Datang kemana bu? Ya, ke Madinah. Jadi Madinah itu adalah sebelah utaranya Mekah. Jadi kalau yang sering bolak-balik ke sana, itu kalau dari Jeddah, sini Jeddah. Nah kemudian mau ke Bisyara dulu, maka naik bis itu ke utara. Kalau sekarang sudah ada kereta cepat, sangat cepat. Saya tahu di mana YouTube. Ya. Di YouTube itu harus cepat, paling 2 jam. Kalau naik bis itu 6 jam. Ya. Jadi sekarang, lah kalau dulu gimana? Luar biasa. Sampai berbulan-bulan mungkin ya, naik on. Nah kemudian sampai sana ketemu kerabatnya yaitu di Yasrib, kemudian langsunglah diantar. Jadi kalau di kisah itu kuburannya Abdullah itu berada di kompleks perumahan, istilahnya keluarganya atau kerabat. Saat itulah ibunya menyampaikan, wahai Ahmad, wahai Muhammad, inilah kuburan ayahmu. Silahkanlah kamu menziarahinya untuk mendoakannya. Saat itulah nangis luar biasa. Ya nangis sedih, ya nangis bahagia. Kenapa? Dari kecil, dari kandungan sudah ditinggal. Dari kecil sampai 6 tahun tidak pernah lihat ayahnya. Sekarang di depannya ada kuburannya. Jadi antara sedih dan bahagia. Iya perasaannya, iya Barato. Sedih tapi bahagia. Kalau kata Ustaz Tarsyid, sedih bahagia itu kayak kalau istri meninggal katanya. Sedih bahagia, Ustaz Tarsyid. Sedih bahagia juga. Jadi, tapi janganlah ya kalau sudah. Pokoknya sedih bahagia itu sedih karena tadi tidak pernah ketemu, sudah ditinggal. Bahagia karena dapat menziarahi ayahnya. Nah saat itu setelah sudah puas, akhirnya pulang.
dalam hatinya Nabi Muhammad kecil, saya mau ngomong sama kakek, ya sama mbah, bahwa saya sudah melihat kuburannya. Oh, senang itu. Kemudian apa yang terjadi? Baru berjalan beberapa hari, yaitu di Abwa, Abwa itu antara Madinah sama Mekah tuh, ada daerah namanya Abwa. Tiba-tiba ibunya meninggal. Coba, kayak apa alasannya? Memang peringatan kelahiran Nabi itu memang harus diulang-ulang untuk merasakan betapa Nabi Muhammad kecil sudah dihantam perasaannya, kehilangan berulang kali. Ayahnya meninggal ketika di kandungan, ketika menjenguk, ziarah, ketika pulang pengen menyampaikan kepada kakeknya, malah meninggal dunia. Dikisahkan di situ adalah Nabi Muhammad langsung demam pingsan, saking ya sampai tahan. Umur 6 bulan, umur 10 tahun baru ngomong ayah kayak gitu. Tiba-tiba Pak Uloyo meninggal, ya, ibunya meninggal, umur 6 tahun. Makanya ini harus menjadi cambuk bagi kita. Kita ternyata nikmatnya sangat banyak. Ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, kita sudah sekolah, kita sudah kuliah, katakanlah seperti itu. Kita sudah punya kerjaan, sudah punya rumah. Nabi Muhammad tidak. Kesedihan yang bertumpuk, wahnan ala wahnin, kesusahan ataupun kesedihan yang bertumpuk-tumpuk. Itu yang ketiga. Terakhir, ini yang keempat. Ya, cepat ya. Jadi yang keempat, betapa Nabi Muhammad SAW ini adalah memang karena besarnya ini akan menjadi orang besar yang sangat besar karyanya. Kalau dikatakan Nabi Muhammad adalah basyarun, manusia biasa ya kayak kita ini. Yang namanya ketika haus ya minum, ketika lapar ya makan. Oleh karena itu secara fisik dia adalah basyarun. Bahkan di dalam peperangan pun kalau jatuh ya berdarah, ibaratnya gitu. Kepukul ya memar gitu kan. Jadi inilah pentingnya bahwa kita tidak usah lagi wah aku jadi sakti kalau pedang tangkis tangan, tidak usah. Ya. Tidak usah lagi biar sakti ditembak orang empan. Ya. Itu nanti kalau ada perang mungkin lah ya banyak. Ya. Tetapi ternyata Nabi Muhammad adalah basyarun, manusia biasa. Akan tetapi kualitasnya itu adalah luar biasa. Salah satunya apa? Adalah dalam akhlak. Makanya Rasulullah menyampaikan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak, perilaku yang baik, sopan santun dan sebagainya. Karena saat ini yang namanya akhlak ini betul-betul down. Nabi pernah menyampaikan ma min amin illa ma ba'dahu syarru ma qablahu. Ya artinya tahun berganti tahun, maka tahun sesudahnya itu lebih jelek dari tahun sebelumnya. Berapa mungkin berarti? Ulang ya. Tahun berganti tahun, tahun sesudahnya itu lebih jelek dari tahun sebelumnya. Mbak Win paham? Tahun berikutnya. Ya. Enak ini. Ayo, tak ganti kata-katanya. Dia kata-katanya. Tahun berikutnya. Tahun berganti tahun. Itu sama dengan tahun berikutnya lebih jelek. Oh, gitu. Pendeknya itu kalimatnya. Ya, gitu. Dari bulan dibilang itu salah. Seperti itu. Jadi bahasa paling gampang. Ini bahasa saya. Soyo suwe soyo elek itu. Jadi semakin lama semakin jelek. Pertanyaannya gini, tidak ada pantun Pak. Ini mulutnya tidak ada pantun. Ini terakhir Bro. Jadi
Di hadis itu Rasulullah pengen menyampaikan saya suwe saya elek. Nah, kemudian pertanyaannya gini, apa iya? Nyatanya, saya tanya lagi ya sekalian. Rumah dulu dengan rumah sekarang ini kira-kira bagus mana? Bagus sekarang. Masjid zaman dulu dengan masjid zaman sekarang bagus mana? Sekarang. Motor dulu dengan motor sekarang tipenya itu kira-kira bagus mana? Sekarang. Cowok ataupun cah bujang zaman dulu dengan sekarang kira-kira ganteng mana? Dulu. Katanya baji lah baji. Wong lanang biyen karo wong lanang saiki ganteng di baji. Baji mana? Sama-sama ganteng. Enggak mungkin. Yang laki ganteng Oh ya, pasti ganteng-ganteng yang sekarang. Cewek atau perempuan zaman dulu dengan perempuan zaman sekarang kira-kira lebih menarik mana? Dulu. Menarik sekarang toh. Menarik mana sebagian? Menarik sekarang karena muda. Dijual kira. Jadi cewek sekarang dengan cewek dulu, menurut saya kalau lihat TV terus tampilnya tahun 70 dunia dalam berita disanding dengan sekarang, itu tetap panggang cantik yang sekarang. Nah, Itu ketambah gitu nah. pertanyaan terakhir khusus bapak-bapak. Khusus bapak-bapak. Ya, khusus bapak-bapak. Ini perangkat hadis tadi. Kira-kira rondo biyen. Makanya ini khusus bapak-bapak. Rondo biyen. Kalau rondo saiki kira-kira bahan mana barang kok? Kalau saiki no. Permainan kosakata ini. Berarti Ustaz Marikin malah lebih jeli. Ternyata rondo biyen kalau rondo saiki lebih bahan rondo Saiki. lah. Terus tadi dikatakan kok lebih jelek. Saya solo jelek. Ternyata memang kalau perkembangan yang namanya pembangunan iptek teknologi memang sekarang semakin maju. Akan tetapi secara akhlak perilaku sopan santun semakin hancur lebur. Saya dulu mbah saya itu keturunan ke-7, jadi orangnya kaya semua, ke-7. Mbah saya, bapak saya keturunan 8, saya keturunan 9. Padahal kaya 7 turunan kan. Saat itu mbah saya sawahnya itu luar biasa. Ya sawah yang tentu punya mbah saya. Baik. Itu boncengkan saya naik sepeda motor ya. Ayo ke sawah, ikut sawah. Di perempatan itu karena yang namanya sawah tidak bisa dilewati sepeda. Sepedanya itu cuma dilempar, digebrak, jalan dituntun. Saya masih kecil tapi ada SD kan lah, SD kelas 4 gitu. Terus saya mikir sama nengok-nengok sepeda udah ditinggal di perapatan jalan. Saya ngomong, bah, pintel bang, pit sama ya, sepeda, pit ontel. Kok ditinggal mbah? Kok hilang bang? Jadi nembang ngomongnya gini, bis tenang, ono wong, ya. Tenang ono wong. Tapi sekarang nih pak, HP baru sholat, terus habis itu pulang. Ya, sholatnya di masjid besar pula. Kira-kira jawabannya bisa diulang nggak? Kata apa? HP ini kok tinggal di masjid pak? Tenang, ono wong. Justru ono wong malah wedi, tapi nek tenang harus dikunci aman. Sama seperti ketika kita pergi mungkin ke unit berapa yang jauh sana? 228. Kemudian pas kita di jalan setapak gitu ya, ataupun jalan tikus, kita naik motor berdua, ya, katakanlah dengan istri naik motor, gitu ya. Di kegelapan itu tiba-tiba mau terlalu di depan itu ada orang. Kira-kira seneng apa malah takut? Dia wedi. Kenapa pak? Ono wong. Coba. Jadi sekarang ini manusia itu betul-betul ditakuti. Karena apa tadi? Akhlaknya takut barangkali dirampok, takut barangkali ditodong. Makanya Rasulullah benar.
tahun berganti tahun, tahun sesudahnya itu lebih jelek dari tahun sebelumnya. Soyo suwi soyo elek. Oleh karena itu, yang sangat berperan ataupun menghadapi tantangan zaman ini anak kita loh. Kita dulu tidak pernah alami punya HP Android atau bahasa Inggrisnya smartphone. Baji Paiman paham smartphone. Smartphone itu yang kayak gini, Mbak. Dulu tidak ada. Paling banter kalau mainan ya lepas pisang di belah-belah mainannya itu. Kemudian kalau padang bulan ya gadis-gadis atau lari-lari lah. Namanya apa itu? Soto. Kalau saya namanya bor-boran. Sekarang udah ada main kayak gitu. Mainnya di mana? Kamar masing-masing. Yang di situ semuanya bisa masuk. Ya. Oleh karena itu tantangan anak kita sangat berat. Oleh karena itu hal yang harus kita lakukan adalah kita menjaga akhlaknya. Dimulai dengan apa? Keyakinan la tusyrik billah. Jangan pernah menyebutkan Allah. Kemudian yang kedua apa? Muru auladakum bis shalah. Ajari anak-anakmu untuk sholat. Akhirnya ketemunya sholat mana gitu kalau ulang kali apapun acara cerita ketemunya sholat. Muru auladakum bis shalah. Kapan ngajarinya? Setidaknya adalah maksimal wahum sab'atus sinin, ketika umur 7 tahun. Jangan sampai kelewat. Ya. Umur 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun ya. Umur 2 tahun, 3 tahun diajari boleh, dibawa ke masjid boleh, tapi jangan ketika masjid-masjid besar, ya. Malah jadi ribut, ya. Kita sholat berangkang, ya. Berangkang nguyuh pula, ya. Jadi itulah pendidikan yang untuk mempersiapkan. Karena tadi Nabi sudah wanti-wanti memberikan warning agar kita ini betul-betul menjaga akhlak. Karena sekarang ini luar biasa. Perasaan dulu saya tidak pernah diajari kalau ada orang tua duduk itu nunduk, itu tidak pernah diajari. Ya otomatis saja. Kalau sekarang enggak, bapaknya nonton TV, anaknya jeligrang, ya. Luar biasa, ya. Bahkan kita lagi megang HP, pinjem ngomong belum selesai sudah disaut, Pak pinjem HP. Nah, gitu ya. Dulu bapak kita mentelong itu sudah gemeter kita, ya. Ditunjuk kayak gini sudah takut, dipanggil, sini lari. Sekarang pura-pura tidak. Oleh karena itu inilah tantangan kita dan itulah tugas kita. Melanjutkan daripada Nabi Muhammad SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Demikianlah sudah selesai 4. Alhamdulillah. Semoga senajan secuil penyampaian yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Untuk doa kami mohonkan dengan sangat yaitu Bapak Kiai Haji Jamsudin mengakhiri doa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada acara maulidan lagi hadir, ya. Jangan hanya di sini aja. Barangkali nanti di mana hadir aja, ya. Besok di mana nanti siang hadir. Nanti lagi hadir lagi, ya. Itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita dan selalu memberi keberkahan kepada kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang